Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan Papa dan El. Kali ini Papa dan El akan melanjutkan serial khotbah tentang ucapan-ucapan yang sulit dalam Alkitab. Tema hari ini terambil dari kitab Matius 19 ayat 24 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sering mendengar bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dalam kemakmuran dan kelimpahan. Namun di dalam perjalanan hidup kita juga diingatkan bahwa kekayaan tidak selalu menjadi berkat, terutama ketika kekayaan telah menguasai hidup kita. Yesus tidak sedang mengutuk kekayaan itu sendiri, tetapi lebih menekankan bagaimana kekayaan bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk sepenuhnya mengikut Tuhan. Ketergantungan kepada kekayaan seringkali membuat kita sulit untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber hidup kita. Dalam ketiga Injil Sinoptik, kisah ini muncul, yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya raya, yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Injil, memperoleh kehidupan yang kekal sinonim dengan masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus menjawabnya dengan meminta pemuda itu untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Namun pemuda itu merasa bahwa ia sudah melakukan semuanya dan dia memiliki banyak kekayaan. Yesus kemudian memberi tantangan kepada pemuda itu untuk menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikutinya. Pemuda itu karena besar kekayaannya pergi dengan sedih. Setelah itu Yesus menyampaikan perkataan ini kepada murid-muridnya. Lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan merenungkan arti ucapan dalam ayat ini. Yang pertama, kita lihat dari konteks sejarah dan budaya. Pada masa itu orang Yahudi memiliki pandangan yang berbeda tentang kekayaan. Kekayaan sering dianggap sebagai tanda berkat dari Allah. Maka ketika Yesus berkata kepada seorang kaya itu sulit untuk masuk dalam kerajaan Allah, itu adalah pernyataan yang mengejutkan bagi murid-muridnya. Mereka bertanya-tanya, jika orang yang diberkati oleh Allah tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah, siapa yang bisa diselamatkan? 12 murid Tuhan Yesus bukanlah orang-orang kaya. Petrus mewakili yang lain ketika ia berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Markus 10 ayat 28. Tetapi barangkali mereka tidak menyadari bahwa begitu ketatnya syarat-syarat untuk memasuki kerajaan Allah. Yang kedua, dapat kita lihat makna unta dan lubang jarum. Ada usaha-usaha untuk menafsirkan ayat ini dengan menganggap bahwa unta yang dalam bahasa Yunani artinya kamelos sebenarnya adalah tali tambang yang dalam bahasa Yunani artinya kamilos. Demikian pula ada usaha-usaha untuk menghubungkan kata Yunani kamelos dengan kata Aram gamla yang di samping bermakna unta juga bermakna tali tambang. Padahal bahasa Aram untuk tali tambang adalah habla dan bukan gamla. Yang kedua adalah usaha untuk menafsirkan bahwa gerbang kecil yang bernama lubang jarum yang begitu rendah sehingga seekor unta harus membungkuk kalau dia mau melewatinya. Pernyataan ini dikemukakan oleh Lord George Nagin pada 1845. Ia menyatakan bahwa ada dua gerbang di kota Yerusalem. Yang pertama yang agak besar digunakan bagi hewan beban, dan yang kedua agak kecil digunakan bagi pejalan kaki. Yang kecil inilah yang dewasa ini disebut sebagai mata jarum. Namun tidak ada bukti yang spesifik bahwa gerbang itu sudah ada di era ketika Tuhan Yesus Kristus ada. Kanon Farrar bahkan menyatakan bahwa nama mata jarum itu baru diberikan belakangan oleh kalangan Yahudi Kristen untuk merujuk kepada perkataan Yesus Kristus. Dengan demikian pendapat pertama bahwa unta adalah tali tambang jelas tidak dapat diterima karena semua penulis Injil Sinoptik menggunakan kata kamelos dan bukan kamilos. Pendapat kedua juga kurang tepat karena jika lubang jarum itu adalah gerbang kecil di Yerusalem, maka masih ada kemungkinan unta tidak dapat melewatinya, bertentangan dengan ayat berikutnya bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
yaitu Matius 19 ayat 26. Maka tidak bisa disangkal bahwa ungkapan lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum yang digunakan Tuhan Yesus adalah sebuah gaya bahasa hiperbola yang lazim dalam masyarakat Semitik untuk mengungkapkan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Contoh gaya bahasa hiperbola lainnya bisa kita temukan di Matius 7 ayat 3-5, sewaktu Tuhan Yesus berbicara tentang orang yang dengan sebilah balok di matanya ingin mengeluarkan selumbar atau setitik serbuk gergaji dari mata saudaranya. Konsep kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru adalah wilayah di mana Allah memerintah dan orang-orang hidup menurut kehendaknya. Kekayaan sering menjadi batu sandungan dalam kerajaan Allah karena dapat mengalihkan perhatian dan kesetiaan kita dari Tuhan. Orang yang kaya cenderung merasa cukup dengan dirinya sendiri sehingga ia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan dan hidup kekal hanya dapat diterima oleh mereka yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ketika kita terlalu mencintai kekayaan atau status sosial kita lebih cenderung mengandalkan diri sendiri dan tidak lagi memerlukan bantuan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan masuk melalui lubang jarum itu sangat sulit. Jadi, apa saja pelajaran yang kita dapat ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup. Kekayaan, kesuksesan, dan kenyamanan hidup bukanlah hal yang salah. Tetapi jika kita menjadikannya sebagai pusat hidup, kita bisa terjerat dalam godaan untuk bergantung pada hal-hal tersebut. Kita harus selalu mengingat bahwa hidup kita hanya dapat memiliki makna sejati jika kita hidup untuk Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 24 mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kekayaan atau hal-hal duniawi yang dapat menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Yang kedua, menilai prioritas hidup kita. Apa yang menjadi prioritas kita saat ini? Apakah kita terlalu terikat pada materi dan kenyamanan hidup? Atau apakah kita lebih mementingkan hubungan kita dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita? Yesus mengingatkan kita untuk menjual segala milik kita. Bukan berarti kita harus menjadi miskin, tetapi kita harus bersedia melepaskan apa saja yang menghalangi kita sepenuhnya untuk mengikuti Dia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepedulian sosial. Seperti yang Yesus sarankan kepada pemuda yang kaya itu bahwa kita juga dipanggil untuk memperhatikan orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan kita. Kekayaan kita jika digunakan untuk kebaikan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita diajak untuk menggunakan kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan dan membantu sesama, bukan untuk kesenangan pribadi semata. Jadi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 19 ayat 24 ini mengingatkan kita tentang tantangan besar yang kita hadapi dalam hidup ini. Menjaga hati agar tidak terjebak dalam cinta akan kekayaan dan hal-hal duniawi. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan sepenuh hati bergantung kepadanya dan tidak membiarkan apapun menghalangi kita untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Sebagai murid-murid Kristus, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita dan mengutamakannya lebih dari apapun. Amin. Demikian dulu firman Tuhan dari Papa dan El untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi pada firman Tuhan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.